Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Komania, salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman, kali ini saya mau membahas tentang memahami karakter burung yang baru datang dari pengiriman. Ya, tentunya di sini saya tekankan adalah pengiriman jarak jauh, seperti saya kirim ke Jakarta, ke Banyuwangi, bahkan ke Medan atau ke Kalimantan. Semuanya mungkin akan berbeda dengan burung yang beli dari jarak dekat. Oke, yang baru nonton video saya jangan lupa ya like, subscribe, nyalakan lonceng untuk dukung terus video saya ya. Nyalakan lonceng untuk apa? Supaya Anda adalah orang pertama yang mendapat notifikasi pemberitahuan tentang video-video terbaru saya ya. Insya Allah bermanfaat untuk di bidang perkutut, tentunya peternakan yang selama ini saya alami, saya ceritakan dalam channel ini ya. Oke, terima kasih sudah subscribe. Yang pertama adalah tentunya pengondisian Anda pelajari dulu ya. Jadi di video yang lalu sudah saya share. Anda bisa lihat nanti setelah nonton video ini cara mengkondisikan burung yang baru datang dari pengiriman jauh. Sudah saya buatkan video. Nah, ini sekarang membahas kondisi burungnya. Jadi biar nggak salah paham, jangan-jangan yang dikirim ini burung sakit dan lain-lain. Jangan sampai itu terjadi dalam pola pikir kita ya. Andai kata burung itu yang dikirimkan sakit, berarti nanti apa yang saya sampaikan di sini ini tidak berlaku ya. Yang saya katakan di sini adalah burung keadaan dikirimnya itu sehat. Nah, bagaimana kita tahu burung yang dikirimkan itu sehat? Tentunya kita akan membeli di peternakan ataupun di penjual yang bisa dipercaya ya. Karena saya sendiri jualan yang ngomong apa adanya. Ngapain saya orang nipu orang itu goblok-gobloknya orang. Karena apa? Seolah-olah dia tidak punya Tuhan yang Maha Esa ya. Dia menipu orang itu sama saja tidak menipu aslinya. Karena apa? Ya dia terpantau terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dia menipu? Cuma dia itu membodohkan diri sendiri saja dalam penipuan itu. Oke? Malah dalil. Oke, yang pertama, burung diam berjam-jam ya. Ini setelah pengondisian, pakan ditabur dan lain-lain. Kok burung itu diam saja ya. Burung datang kan, kalau saya dalam video lalu kan minimal dikasih minum ya. Burung baru datang keluarin dari box itu dikasih minum. Setelah itu dikasih kandang. Nah, di kandang itu sudah disiapkan makanan yang ditabur, dalam kotak juga ada, minuman juga ada. Nah, ketika semua perlengkapan sudah ada, asinan sudah ada, komplit, burung dimasukkan, ditinggal pergi, jangan ditunggu. Itu saran saya yang sangat harus diperhatikan. Kalau Anda tunggu biasanya malah stres. Nah, ketika kamu masukkan burung itu di sangkar, sudah memenuhi syarat di tempat yang sepi dan lain-lain, Anda pantau sorenya atau dari kejauhan jarak 10 meter atau 15 meter, kok burung nggak mau makan. Ini wajar ya, wajar, biasa terjadi. Seperti halnya kita dari perjalanan jauh ya, kita perjalanan satu malam sampai tempat tujuan kita itu mau makan biasanya memang males, karena kondisi badan yang kurang enak ya, kondisi perut juga masih mual-mual, mungkin yang sering mabukan itu. Nah, di sini jangan diambil hati, jangan bingung ya. Memang itu kondisi burung sedang merasakan mabuk perjalanan, itu biasa terjadi ya kalau tidak makan. Nah, yang perlu diperhatikan, nah, Anda bisa mengecek itu burung sakit. Biasanya burung dalam kotak ketika mau diambil itu sudah lemes ya, sudah lemes, bulu berdiri dan lain-lain. Itu biasanya itu burung memang dalam keadaan tidak sehat. Kalau ketika diambil di kotak itu masih penerbangan melawan, istilahnya berontak, itu insya Allah burung sehat ya. Sekali lagi kita masukkan, posisi tidak mau makan sampai sore hari mungkin. Nah, ini ngelolohnya pun jangan terlalu kenyang. Kacang hijau 2-3 biji ataupun disepet millet seperti yang saya lakukan, nggak usah banyak-banyak. Intinya biar tak hidup aja. Nggak diloloh pun nggak masalah kalau dewasa ya. Kalau dewasa, kalau anak-anak bantu kacang hijau atau lolos sedikit saja. Itu intinya untuk memberi daya tahan hidup untuk perkutut kita. Kalau terlalu banyak juga kurang baik
Karena apa? Sekali lagi, dia dalam keadaan perjalanan jauh yang baru datang, jelas kondisi tubuh dan temboloknya belum begitu memikirkan makanan. Dia cuma mau menenangkan diri saja. Nah, perlu Anda ketahui, perkutut itu tahan tidak makan selama 2-3 hari. Ya, sekali lagi, perkutut itu kuat tidak makan 2-3 hari asalkan dia bisa minum. Itu saja ya. Jadi teman-teman jangan khawatir terlalu yang ekstrim. Khawatir boleh tapi jangan terlalu khawatir, karena memang keadaan seperti itu. Jadi perkutut diam, nggak mau makan berjam-jam itu biasa. Yang jelas kita pantau kondisi burungnya. Sorenya kita kasih Super N ataupun kita lolos sedikit kalau anak-anak. Kalau dewasa cukup kasih Super N atau minum nggak masalah. Ya, intinya itu bukan burung sakit ya. Selama Anda ambil dari box tadi keadaan normal. Ya, diamnya dia. Yang penting burung tidak bulu sayap turun, mengkorok dan lain-lain. Itu jelas burung tidak sehat. Kalau cuma diam di tempat berjam-jam enggak ngapa-ngapa, itu enggak masalah. Itu memang burung kondisi mabuk perjalanan ya. Paham ya sampai sini? Yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, burung seperti bingung. Jadi ketika burung gelabakan dan lain-lain ini memang ya satu tadi efek dari dia perjalanan jauh satu, kedua lingkungan yang tidak seperti biasanya ya. Namanya perkutut kalau dari tempat saya tadinya di kandang ternak ataupun mungkin sudah di kandang kantung, tetapi kalau perjalanan mau tidak mau ya dia menyesuaikan dengan kandang barunya. Nah di sini pentingnya kenapa saya suruh Anda itu ketika merawat burung baru datang itu jangan ditunggu, tetapi malah ditinggal pergi ya ini. Ya, jadi biar perkutut itu enaknya gimana? Biar dia sesuka hati dia. Jangan kita pantau terlalu dekat. Karena kalau kita pantau terlalu dekat, malah perkutut kita akan stres. Apalagi burung baru datang, Anda cenderkan di luar posisi banyak orang lalu lalang. Ini sangat berbahaya sekali. Satu, untuk kesehatannya. Dua, perkutut biasanya akan stres. Ya, akan stres. Makanya saya sarankan untuk ditempatkan tempat yang sepi, makanan ditabur, serta jangan ditunggu. Ini fungsinya itu. Ya, jadi kalau burung tolah-toleh kan ada. Itu kayaknya semua burung yang datang yang sehat loh ya, yang saya omongnya sehat. Itu biasanya seperti orang bingung. Dia tolah-toleh. Nah, ini dia sebenarnya memahami situasi rumah barunya. Ya, jadi dia tidak sakit, yang jelas tidak sakit ya. Kalau sakit ciri-cirinya seperti yang saya bilang tadi, dalam ada sudah bulu berdiri ya. Yang terakhir, burung gelabakan. Nah di sini akan sangat bahaya. Ini seperti yang pertama, ini bisa diakibatkan stresnya burung dalam perjalanan. Loh kok bisa mas? Nah sekarang gini, setelah saya amati sistem pengiriman, makanya saya kemarin bilang ke teman yang mengingatkan saya, alhamdulillah saya senang sekali kalau diingatkan orang itu. Pengiriman perkutut pakai kotak kecil ya, 1 ekor atau keranjang buah, itu aman yang mana kan? Itu sebenarnya semua beresiko teman ya. Saya sendiri mengirim pakai kotak besar ya juga kadang ya brodol dan lain-lain. Penting nggak luka lah ya. Intinya nggak luka, karena atasnya saya kasih pelindung. Cuman satu teman, yang tidak bisa saya gunakan pengiriman lewat sangkar. Ya sekali lagi ini individual saya sendiri, bukan ngomong orang lain. Saya tidak mau kirim perkutut melalui sangkar jeruji. Ya, sekali lagi saya tidak mau mengirim perkutut pakai sangkar jeruji. Ini kenapa teman? Karena pengiriman perkutut melalui sangkar jeruji itu bagi saya sangat beresiko. Resikonya apa? Satu,
patah sayap, ya, patah sayap. Yang kedua, luka di paruh. Nah, hal ini kenapa bisa terjadi, teman? Nah, sepengalaman saya, perkutut ternakan, ya, perkutut ternakan itu kan Anda tahu sendiri, kandangnya posisi kandang ram kawat. Nah, kalau posisi kandang ram kawat ini kita pindahkan ke kandang jeruji, ya, jeruji. Ini secara tidak langsung pemindahan itu kan untuk pengiriman. Saya nggak bisa bayangkan posisi perkutut saya kalau ngelabak bagaimana. Sedangkan dalam pemindahan kandang ternak ke kandang gantung saja ini memerlukan teknik. Kalau nggak hati-hati, pernah toh ada teman itu mengalami sayapnya itu masuk jeruji dan dia kaget, dia terbang, akhirnya patah sayapnya. Nah, disinilah saya buat pengalaman, makanya saya tidak mau mengirim perkutut ternakan saya memakai sangkar jeruji. Ya, ada dua pilihan, pakai kardus kecil atau kotak buah. Ini teknik saya. Yang jelas atasnya biasanya saya kasih pelindung. Kalaupun tidak saya kasih pelindung, itu biasanya di kardusnya. Insya Allah aman, tidak luka. Ya, kemarin kirim ke Surabaya itu saya kasih pelindung saja ada yang masih luka. Kalau cuma bodol bulu bagi saya biasa, ya, namanya perjalanan jauh, ya, itu biasa. Ya maaf sekali lagi karena pengiriman saya itu tidak banyak-banyak. Saya kirim itu paling 10 ke bawah. Jadi kalau sedikit itu kan ruangnya terlalu lebar, mungkin gelabaknya terlalu keras. Nah, disinilah mungkin perkutut itu ketika ketakutan di jalan dia akan berontak sekuatnya dan disitulah kepalanya akan mengalami luka, ya. Jadi teman-teman, itu ya yang bisa saya sampaikan, memahami intinya perkutut kalau diambil di kotak itu geraknya kuat, melawan itu sehat. Nah, posisi di kandang Anda jangan khawatir, nggak makan 2 hari kutut itu nggak apa-apa. Yang jelas kita pantau terus, yang penting mau gerak. Nggak mungkin perkutut itu seharian terus dangkring, kan nggak mungkin, tetap dia gerak. Nah, kalau setengah hari dari pagi sampai zuhur nggak mau gerak, ya perlu Anda gerakkan biar terbang, itu nggak masalah. Jadi kalau diamnya itu melebihi 6 jam, segera kondisikan, suruh dia terbang, entah digusah entah di apa, terserah Anda. Intinya kalau lewat dari 6 jam segera dikondisikan, disuruh terbang. Itu ya, semoga bermanfaat. Salam dari Han Ngawi, ngutut sampai patut.